Don't look back in anger dong. Mendingan kita go green, betul Mbak? Betul Mbak. Iya Mbak Inta. Betul Nadine dan Meli? Betul. Ya, dan kita langsung aja deh dari sekarang, detik ini juga. Anda siapa aja yang mendengarkan radio ini, kita harus bergreen lifestyle. Ya, betul. Dari segi apapun konsumsi yang Anda gunakan ya, tadi udah disebut juga oleh Nadine kalau semua yang kita makan, yang kita minum itu harus diperhatikan awareness-nya akan hal itu. Juga tadi Meli juga bilang dari segi fashion juga kok para fashion designer udah usaha, tinggal gimana kalau kita melanjutkan usaha mereka dengan memilih produk-produk juga fabric yang baik untuk lingkungan juga. Kita lanjutkan lagi diskusi Greenesia tentang green lifestyle ini bersama Nadine Zamira dan Meli Indarto. Kembali lagi ke Nadine. Iya. Menurut Nadine sebenarnya siapa sih sekarang ini atau mungkin untuk kedepannya yang kira-kira bisa menjadi pionir dalam hal perubahan lingkungan? Kalau aku sebenarnya jawabannya klise tapi betul adalah siapa saja bisa menjadi orang itu. Tapi aku lihat sekarang animonya yang besar memang dan potensi yang besar itu dari anak muda, youth movement yang kita banget dong. Kita dong, aku juga loh, apa namanya yang bisa punya potensi besar gitu untuk melakukan movement-movement yang fresh gitu ya, maksudnya yang muncul dari memang mereka melihat sendiri gitu ada suatu problem lalu mereka mau melakukan sesuatu untuk menjadi mencari solusi untuk problem tersebut gitu kan. So I think big potential can come from the youth, dan aku juga memang kenal banyak sekali komunitas-komunitas anak muda yang melakukan gerakan-gerakan luar biasa gitu. Jadi nggak hanya harus orang yang ada uangnya aja yang bisa beli sayuran organik gitu. Enggak ya? Sekarang banyak banget instrumen-instrumen di luar sana gitu ya, dan channel-channel, bukan hanya instrumen tapi banyak channel di mana kita bisa melakukan namanya green activism tersebut gitu. Misalnya Anda adalah seorang investor atau orang yang memang lebih nyaman gitu ya dengan melakukan bergerak melalui instrumen-instrumen financial. Terus sekarang udah banyak misalnya nih ada yang namanya reksadana, yang antara lain ada Kehati itu yayasan keanekaragaman hayati Indonesia. Dia punya tuh instrumennya reksadana Kehati. Jadi kalau misalnya invest di reksadana tersebut, hasil keuntungannya misalnya bisa untuk konservasi gitu, sebagian gitu ya. Terus ada juga misalnya bisa investasi buat namanya carbon trading, ada juga lah, ada seperti itu kalau misalnya Anda investor misalnya mau nyari mau bergerak melalui situ. Ada kalau misalnya memang you are an activist, you feel you want to terjun langsung ke komunitas, banyak sekali sekarang gerakan-gerakan atau komunitas yang bisa diikutin gitu kan. Antara lain aku bisa sebut juga Jakarta Berkebun, sekarang tuh lagi hype banget kan ya. Dan itu gampang banget gitu kan untuk ikut serta dan melakukan sesuatu gitu. Gampang banget itu tinggal datang ke acara mereka, tinggal follow Twitter, lihat pantau aktivitas timeline mereka, misalnya cari lahan terdekat dan langsung datang aja gitu kan, langsung involve misalnya seperti itu. Terus yang aku tahu juga tuh Ciliwung, di Ciliwung itu ada satu gerakan yang memang komunitas Ciliwung yang dia juga banyak sekali oleh seorang yang memang aku juga kagumi ya, Pak. Tadi kita offline sempat ngomong ya. Pak Sudirman Asun itu yang memang udah mendedikasikan dirinya untuk pelestarian areal Ciliwung, untuk mengembalikan fungsi Ciliwung sebagai sumber air yang sehat gitu sebenarnya. Keren banget ya. Jadi so many things, and it can be anybody. Sebenarnya kalau Anda juga yang merasa tergerak untuk melakukan sesuatu untuk lingkungan, banyak caranya gitu. There's a will, there's a way ya Mbak. There's always a way gitu. Aku sendiri juga dalam membangun perusahaan aku kan juga melihat ada market nih untuk di situ gitu ya, untuk komunikasi lingkungan. Jadi aku as my entrepreneurship tergerak gitu, bikin itu kan juga satu cara gitu kan untuk kita engage dalam isu green ini gitu. Itu udah secara aktif ikutan banget itu makanya. Lanjut lagi sekarang ke Meli nih, bagaimana sih sebenarnya ada nggak sih desain green fashion yang menarik gitu untuk orang-orang investment and finance seperti teman-teman saya di dalam? Gitu, karena ini untuk orang finance ya, bagaimana cara mengaplikasikan green fashion. Jadi mungkin bukan desain green fashion yang bisa disorot, tapi mungkin platformnya ya. Dan if we talk about fashion, itu bukan hanya sekedar apparel, bukan hanya sekedar bajunya saja, tapi juga it's a total look about the appearance-nya seseorang gitu kan. Jadi mungkin untuk
pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari jatuhnya ke fashion lifestyle. Nah, misalnya untuk wanita, kita mulai dari cewek dulu nih ya. Iya, boleh. Girl power. Iya, as simple as kita pakai nail polish, itu beberapa brand yang memang udah sangat terkenal, udah maksudnya orang tahu lah semua. Itu mengandung bahan-bahan yang sama sekali nggak ramah dengan lingkungan gitu. Jadi pakai bahan-bahan cairan-cairan yang memang berbahaya. Jadi as simple as untuk finance people atau mungkin para pelaku di bidang investment, wanita-wanitanya kalau pakai ketek pakainya yang water based formula, odorless, non-toxic, gitu aja. Bagaimana kita mengimplementasikannya. Nah, kalau yang buat cowok nggak mungkin dong pakai nail polish. Nggak tahu sih kalau misalnya. Tersembunyi ya. Jadi kalau yang buat cowok kan biasa kalau untuk orang-orang di bidang finance biasanya suka pakai kemeja atau memang formal wear ya, formal outfit ya. Nah, pakai bahan-bahan yang dengan natural fabric tadi itu sebenarnya juga membuka sirkulasi, maksudnya the fabric itu breathe. Nah, jadi dengan bahan-bahan yang memang bisa ada sirkulasinya kan kita juga nggak merasa panas. AC pun juga nggak perlu yang selalu dingin sampai berapa derajat gitu kan. Jadi memang di situ pengaruhnya untuk platformnya green fashion. Jadi attitude juga ya, Mbak? Jatuhnya ke green lifestyle sih. Green lifestyle. Iya, tolong tadi didengarkan ya, finance people. Cukup Siti Nurbaya aja deh yang dikawin sama Datuk Maringgi secara paksa. Setuju? Setuju ya? Nggak zaman ya, Mbak ya. Tapi kalau green lifestyle, itu mah lagi hits banget. Salah banget kalau Anda belum ikutan atau bahkan belum tahu kalau ada loh lifestyle yang go green, dan itu walaupun simple, walaupun terlihat sepele, tapi sebenarnya ngaruh banget kalau Anda lakukan secara rutin dan rame-ramean datangnya. Makanya sekarang sekali lagi mungkin baru bergabung nih Finance People, sekarang sedang ada Nadine Zamira, seorang environmentalist, juga seorang green business entrepreneur dan Miss Indonesia Art 2009. Dan juga ada Mbak Meli Indarto, fashion designer. Sekarang ke Mbak Meli. Kembali ke Meli. Sebenarnya kalau dari sisi harga, dari tadi kan Meli sudah ngomong green fashion. Tadi ada pertanyaan juga yang katanya in private aja. Tapi adakah perbandingan antara green fashion dengan conventional fashion? Mungkin segmen market yang berbeda atau gimana? Conventional fashion itu apa ya? Maksudnya artinya dari conventional fashion? Mungkin yang nggak green. Yang seperti tadi yang leather, fur gitu. Kalau untuk leather, fur segala macam itu memang beberapa fashion designer di Paris pun masih tetap mengeluarkan koleksi yang menggunakan bahan-bahan demikian gitu kan. Mungkin lebih ke aku coba ekspor tadi ya, bagaimana perbandingan eco fashion dengan conventional fashion dari sisi harganya, gitu kan? Kalau ngomong soal harga, once again price range-nya itu sangat luas karena kan itu masih harus mempertimbangkan brand value-nya sendiri, brand history-nya itu seperti apa. Jadi beda-beda sih memang. Cuma implementasinya dalam market, dalam dunia bisnis, di fashion industry itu luas sekali, bisa kita kelompokkan di bidang retail sama di bidang kultur. Jadi kalau untuk di bidang retail sendiri, barusan kemarin dapat report email something dari memang perusahaan retail, dia bilang kalau 35% H&M, jadi brand-brand retail itu ada peningkatan dengan menggunakan bahan-bahan organic cotton. Iya kan, jadi H&M itu kayak fast retail product gitu kan, jadi memang turnovernya cepat, dia mass produknya juga worldwide, dan peningkatan yang signifikan 35% dari tahun kemarin ke tahun ini gitu. Jadi kalau soal price-nya mungkin nggak ada perbedaan yang sebegitu gimananya ya gitu. Kalau dari price? Kalau untuk price yang pasti sih balik lagi yang dari awal tadi, pengguna atau yang memang sudah menggunakan baju-baju yang untuk eco fashion, dia bisa ikut to be a part of a green campaign gitu. Jadi dia ada kayak
powernya gitu, community-nya sendiri itu udah terbentuk gitu. Kamu pakai baju misalkan brand ini, kamu pakai baju brand ini, oh iya aku pakai kok, itu kan emang green gitu, itu kan emang organic fabric gitu. Kayak misalkan nggak usah ngomong misalkan brand dari H&M ya, Levi's jeans itu juga sudah mengarah ke yang organic. Jadi kain jeans juga udah dibuat, ada satu edisi dia buat koleksi yang memang dari bahan-bahannya pun juga dari bahan-bahan organik gitu. Jadi memang international brand di bidang retail juga sudah menggunakan hal itu, dan itu kan membuktikan kalau bahan organik nggak mahal kok, retail aja bisa gitu. Nah kalau yang dari segi couture, kita ambil sampel Paris lah sebagai pusat kota mode kan. Dia tuh setiap tahun menyelenggarakan Eco Fashion Fair and Fashion Show. Jadi di dalam misalkan Paris Fashion Week gitu kan, tapi ini lebih diarahkan ke Eco Fashion Fair-nya untuk fashion show, jadi mana penggunaan material juga semuanya eco-friendly gitu. Jadi dari semua segmen market fashion itu sudah bergerak ke arah eco fashion sih. Tapi kalau fashion itu kan nggak bisa lepas dari make up gitu Mbak. Make up itu sendiri yang against animal testing, itu kan antara lain gitu, yang macam-macam. Ada yang memang 100% dia dari natural product gitu kan. Itu kan sebenarnya banyak brand-brand lokal juga gitu, yang kalau misalnya kita tahu dia kosmetiknya tuh dari herbal, natural products again gitu kan, local ingredients, local products itu is green gitu. Dan jadi cara buat cari taunya pun juga simpel, tinggal lihat aja dari list bahannya kan. Kan. Dan kalau untuk dari segi fashion kita tinggal lihat label tag-nya. Bahan ini terbuat dari apa gitu. Jadi sedikit effort dikit ya, tapi effort. Tapi ya if you're committed, that's what you do gitu. You find out dulu gitu sebagai konsumen yang tak bertanggung jawab gitu kan. Nah, Finance Beko makanya harus aware ya. Jangan main yaudah ini udah percaya aja gitu tanpa diteliti lagi di belakangnya itu semua ada ya ternyata ya. Oke. Kenadin sekarang. Terima Mbak Meli. Gimana caranya supaya green lifestyle ini lebih banyak dipakai orang? Nggak dipakai ya, Teh. Dijadikan prinsip kehidupan deh, karena emang harus kayak gitu satu-satunya cara kan. Bagaimana caranya ya? Tricky question sebenarnya, karena gimana caranya? Ya gini, jadi kalau misalnya kita termasuk orang yang sudah memiliki green lifestyle, paling cara paling gampang menurut aku sih word of mouth ya, dari saling mempengaruhi gitu ya. Jadi try to become a positive influence bagi orang lain gitu. Kadang-kadang kita bisa share tips atau pengetahuan yang orang lain nggak tahu gitu. Misalnya aku mau share tipsnya, mungkin nggak semua orang tahu, antara lain charger handphone gitu. Kita berapa kali sehari sih nge-charge handphone, dan kayak handphone kita we can't live without it gitu kan. Kebiasaan orang kalau misalnya nge-charge handphone, dia setelah nge-charge selesai dia cabut aja, sementara chargernya masih melekat di stop kontak. Ternyata efisiensi charger itu hanya 10%. Artinya kalau misalnya kita nyabut handphone kita, dia masih narik sebesar 90% dari energi secara sia-sia gitu, tanpa masuk ke handphone gitu. Jadi kalau misalnya selesai charge, cabut juga lah chargernya gitu. Antara lain kayak tips-tips itu cari tahu tuh juga gampang sekarang dengan just open the internet gitu, easy green tips gitu kan, di Google gitu langsung keluar gitu. Ternyata banyak hal-hal sehari-hari pengetahuan yang kita nggak aware gitu kan, hal kayak gitu, like the charger gitu. Tapi memang butuh itu kan dukungan dari pemerintah, memang dari segi regulasinya gitu. Antara lain misalnya contoh nih, sekarang kita lihat banyak mobil hybrid gitu kan. Mobil hybrid ternyata kalau di luar negeri dia justru dikasih insentif gitu ya. Kalau kita bisa beli mobil hybrid, di sini malah kena pajak 2 kali. Kenapa kena pajak 2 kali? Karena mesinnya 2, satu. Kayaknya jadi gitu, kena pajaknya double karena mesinnya 2 kan. Kalau hybrid itu kan double machine. Jadi dari pemerintah masih melihat itu sebagai luxury goods dan belum mendukung produk-produk yang ramah lingkungan. Menurut aku dari regulasi pemerintah sekarang belum ada tuh dukungan untuk produk-produk ramah lingkungan. Atau misalnya itu tadi kita ngomong akses pasar terhadap produk-produk lokal. Itu kan segala macam kayak gitu, itu kan perlu dukungan regulasi pemerintah supaya lebih banyak orang gitu ya yang lebih bisa melakukan namanya green lifestyle itu, mulai dari bisnisnya dia sampai ke individual behavior dia juga gitu. Kalau misalnya pola masyarakatnya itu dari di Indonesia sama di luar itu sendiri
jauh banget nggak sih atau sama? Mungkin kan Nadine sendiri kan Miss Earth yang udah pernah ngeliat lah secara langsung, ikut aksinya juga segala macam, terlibat gitu. Apakah ada signifikan nggak sih perbedaan awareness-nya itu? Kalau awareness aku rasa nggak jauh. Awareness-nya sudah ada. Yang beda jauh itu mungkin actionnya kali ya. Kalau implementasi ya praktis ya, baik dari level pemerintah maupun business, and then kembali ke level individual. Itu yang kita bukannya aku pengennya sih bilang bukannya tidak, tapi belum gitu kan. Karena kita masih baru, isu ini buat kita masih awareness yang masih tergolong baru gitu, baru kita pelajari, dan bagaimana caranya dan bagaimana memberlakukannya dan praktisnya seperti apa, semuanya masih baru, semuanya masih coba-coba. Jadi but it's good gitu, itu patternnya, polanya tuh udah benar gitu, udah pastinya tuh udah jalannya tuh udah benar, tinggal gimana sekarang kita belajar gitu dari pengalaman-pengalaman negara-negara lain juga gitu, bagaimana sebenarnya praktis-praktis ini bisa dijalankan. Jadi bisa dibilang sedikit terlambat nggak kita? Terlambat sih, iya terlambat banget. Kalau terlambat, the whole world is terlambat gitu kan. Karena kita tahu udah pasti global warming, everything, kita tahu fakta-faktanya gitu. It's actually too late gitu. Tapi ya, we have to do it gitu. We have to do it now gitu. Kalau for the sake of the future generations kan, anak-anak kita, bener kayak dulu tuh kalau aku dengar orang kayak gitu, klise banget sih buat future generation. Cuma sekarang ya udah mulai mikir juga, iyalah kalau gue punya anak, gue I'm gonna bring up my child gitu dalam situasi yang seperti ini gitu. Mungkin malah mikirnya nggak usah anak aja apa. Nggak ada air nanti. Betul, semakin sulit gitu. Udara aja kualitasnya sudah buruk gitu, dan udah deh gitu. One day kita harus beli udara. Bayangin, antara lain kan gitu kan, memang policy di internasional gitu ya, mikir supaya orang menghargai namanya sumber daya alam itu seperti udara itu tuh gimana kalau tidak diberikan secara gratis? Enggak, justru diberlakukan secara economic commodity gitu, air, udara, kayak gitu, supaya diregulasi. Jadi orang gitu ya, berarti kita harus jaga karena it's an economic commodity gitu. Akhirnya orang jadi mikir gitu. Jangan sampai kejadian deh itu. Jangan ya. Udah bagus kita masih bisa gratis hidup udara. Cara hitungnya ke rumah sakit, survei tanya satu tabung oksigen berapa. Nah, sehari kita konsumsi berapa oksigen, kita bakal habis cost berapa untuk cuma sekedar dan di masa depan orang-orang begitu semua ya, pakai tabung oksigen karena harus beli gitu. Lanjut lagi ke Meli. Gimana tren ke depan untuk green fashion? Ini pertanyaan terakhir nih. Terakhir. Iya. Oke. Tren ke depan untuk green fashion itu tantangannya apa aja? Banyak kah? Tantangan pasti banyak. Salah satunya yang memang paling untuk di Indonesia ya, yang memang udah kelihatan banget gitu tantangannya itu karena proses pembuatannya itu masih sama. Kalau untuk yang tadi implementasi untuk Green Campaign masih nyari, masih belajar segala macam, kita juga masih trying to figure out research, masih bagaimana sih cara pengolahan yang memang menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Karena fashion designer di sini juga merasa prosesnya itu kan lama, sebenarnya jadi pembuatan kain tenun, pembuatan kain songket, pembuatan kain tenun ikat segala macam itu lebih lama, sekitar sebulan, 2 bulan proses pembuatannya yang memang untuk ke arah high fashion collection gitu kan. Jadi mungkin tantangannya di situ, timeline ya mungkin ya, untuk produknya sih. Karena memang isunya masih baru juga di sini ya. Ada lagi? Lack of convenient access to the materials. Jadi kayak orang di Jakarta, fashion yang memang paling berkembang kan memang di Jakarta of course kan. Tapi bahan-bahan kain-kain seperti itu masih berada di daerah-daerah yang terpencil, seperti tadi Nusa Tenggara, di mana. Jadi untuk memaksimalkan komoditi tersebut kita harus pindah ke sana atau masih mengeksplor lagi, melihat kualitinya. Jadi hal seperti itu sih yang memang kita belum bisa eksplor secara maksimal, tantangannya di situ. Iya, benar. Karena Indonesia ini dari ujung ke ujung kainnya lucu-lucu, tapi jauh nggak kayak negara lain yang sedikit aja itu jadi kemana-mana ke teraih gitu ya, nggak out of reach. Oke, udah jam berapa ya? Ini seru banget ya. Saking nggak berasa ya, udah ngobrol macam-macam tentang green lifestyle dari segi
environmental friendly dan juga fashion juga ya. Mungkin untuk last statement deh dari masing-masing narasumber, himbauan sedikit. Nggak sih, lebih pengen I want to say to everyone gitu kan, make green your business gitu, not business in terms of bisnis harus membangun sebuah perusahaan atau bisnis gitu, business as in karena segala tadi kita bilang gitu ya, bahwa masalah lingkungan itu terkait dengan aktivitas semua orang. So it is your business gitu. It is your responsibility gitu. Jadi kalau udah ingat itu aja setiap hari, mungkin bisa lebih tergerak untuk memikirkan untuk apa yang harus dia lakukan. Maybe because if we put it in business, we will do it seriously. Make it your business to do something. Gitu. Oke, dari Meli? Untuk green statement innovation, basic prinsipnya adalah mungkin make a green into you. Jadi make the eco into you. Jadi implementasikanlah semua yang green campaign tadi, segala tips-tips yang dari green tadi ke dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kayak dari activities itu semua adalah implementasi dari Save the Earth tadi. Gitu. Tapi ada satu pertanyaan yang nyangkut nih ya, boleh nggak sih ke Nadine? Satu aja. Di Indonesia kota yang paling green apa? Singkat, jelas, padat. Aku nggak tahu ya maksudnya berdasarkan indikator apa gitu. Cuma aku tahu banget nih ya yang luar biasa antara lain kota Solo, karena dia adalah salah satu kota di Indonesia yang punya blueprint bisa dibilang gitu ya, untuk mengarah menjadi kota hijau. Jadi dia baru aku tahu dia mau mengatakan Solo akan menjadi eco cultural city. Jadi city based on kebudayaan dan standar lingkungan juga, maksudnya preservation of the environment juga. Aku tahu itu Solo luar biasa karena wali kotanya Pak Jokowi ya, jadi Pak Jokowi. Pak Jokowi ke Jakarta aja yuk. Banyak yang pengen banget beliau jadi gubernur wali kota di mana-mana ya. Oke, itu pertanyaan dari Handi Ibra sudah terjawab, udah deh. Lengkap sudah deh perbincangan hari ini seputar green lifestyle. Seru banget, terima kasih. Terima kasih, Indah. Jangan kapok datang ke sini. Semoga aja informasi yang sudah diberikan bisa mendatangkan inspirasi buat finance people. Buat aku juga nih yang jadi semakin aware lagi.